ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj itu menjadi rujukan para ulama di dalam menuliskan peristiwa Isra dan Mi'raj, serta di dalam memaparkan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan jangan lupa bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu banyak aneka ragam peristiwa yang di luar daripada kemampuan akal untuk bisa menerimanya begitu saja. Jadi khariqul ada itu di luar kebiasaan, di luar logika. Jadi kalau kita mau pakai akal-akalan, orang nggak sanggup untuk memikirkannya, karena itu mukjizat Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan apa yang dialami oleh Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj tidak pernah dialami oleh satupun dari para nabi dan rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Alhamdulillah kepada semua para ustazah, para ummahat, para akhwat, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita berjumpa lagi pada pengajian rutin kaum ibu di Masjid Markas Syariah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Mudah-mudahan semua ibu-ibu di sini tidaklah meninggalkan tempat ini nanti kecuali mendapat limpahan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan segala kesulitannya, dilancarkan segala urusannya, diberkahi rizkinya, diharmoniskan rumah tangganya, dan mendapatkan keturunan yang solehin dan solehat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lalui, dari mulai pembacaan Ratibul Haddadnya tadi, kemudian pembacaan qasidah-qasidah yang dibawakan oleh para syarifah kita, begitu juga pelajaran demi pelajaran. Tadi sudah sama kita dengarkan pelajaran dari Syarifah Najwa, kemudian Syarifah Mumtaz, begitu juga qasidah dari Syarifah Fairuz, dan juga pelajaran dari Syarifah Samiyah, dan juga dari guru kita Habib Muhammad Al-Attas dan Kiai Haji Asep Agus Sofyan. Mudah-mudahan para guru kita tersebut senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ilmu yang diberikan kepada kita manfaat dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu yang saya cintai semua, karena saat ini kita sudah masuk bulan Rajab, dan bulan Rajab ini adalah bulan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kita tahu setiap bulan Rajab ini di mana-mana umat Islam, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh penjuru dunia, memperingatinya sebagai satu kejadian yang luar biasa, kejadian yang merupakan mukjizat untuk Nabi kita, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin membacakan sedikit dari kitab Al-Anwarul Bahiyah min Isra wa Mi'raj Khairil Bariyah. Jadi ada satu kitab judulnya Al-Anwarul Bahiyah tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ini diceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj secara kronologis, dari awal sampai akhir, dan dikupas tentang hikmah
pelajaran dari setiap peristiwa yang ada di dalam Isra dan Mi'raj. Nah, kitab ini dikarang oleh guru kami tercinta Sayyidil Imam Al-Muhaddits Asy-Syarif Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu taala wa ra'ah wa rahimah walidaih. Jadi kitab ini ditulis oleh kami punya guru, seorang ulama besar di kota suci Mekah, yaitu almarhum As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau ini muridnya banyak sekali di Indonesia, di mana-mana, termasuk di Bogor, dan banyak yang mendirikan pondok pesantren. Nah, dalam kitabnya ini beliau menguraikan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita bacakan di antaranya sambil saya terjemahkan dan saya jelaskan, insya Allah. Bagian pertama di sini ditulis al-inayatu bisirati wa sahibiha. Artinya menjaga atau peduli kepada peristiwa bersejarah yang juga peduli kepada pelaku sejarahnya. Jadi kalau kita peduli kepada suatu peristiwa bersejarah Nabi, apakah itu Maulid Nabi, apakah itu Isra Mi'raj Nabi dan lain sebagainya, berarti kita peduli kepada nabinya, karena pelaku sejarahnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, isma'u rahimakumullah wa radhiyallahu ta'ala ankum. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu, hadha wa qad i'tana al-ulama'ul muslimuna wal mufakkiruna wal bahithuna 'ammatan bil janabil muhammadi wa ma yata'allaqu bih. Beliau mengingatkan kita bahwa banyak kalangan ulama dan kalangan cendekiawan, begitu juga kalangan peneliti di mana-mana negeri, mereka itu sangat peduli, sangat perhatian terhadap sisi kehidupan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa saja yang berkaitan dengan Nabi. Jadi apa saja yang berkaitan dengan Nabi itu diteliti, diperhatikan, dijaga betul oleh para ulama kita. Wa qamu bitaklif. Oleh karenanya, bagaimana cara mereka menjaga itu semua? Wa qamu bitaklif wal bahats wat tahqiq. Di mana mereka melakukan penulisan-penulisan kitab, melakukan aneka ragam penelitian. Begitu juga bahkan mereka melakukan tahqiq terhadap aneka ragam kitab untuk memastikan bahwa dalil-dalil yang digunakan itu adalah benar, untuk memastikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut betul-betul terjadi, dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu mereka lakukan bihimmatin gawiyah, yaitu dengan himmah, dengan semangat yang sangat kuat. Wajaddu fi dzalika kullal jid, dan mereka bersungguh-sungguh di dalam mengungkapkan semua itu. Jadi para ulama, Bu, sudah 1400 tahun setelah wafatnya Nabi sampai zaman ini, mereka semua berlomba-lomba menulis kitab tentang Nabi. Ada yang menulis tentang perangnya Nabi, ada yang menulis tentang akhlaknya Nabi, ada yang menulis tentang keadilan Nabi, ada yang menulis tentang kehidupan keluarga Nabi, ada yang menulis pokoknya apa saja yang berkaitan dengan Nabi dituliskan. Ada yang menulis tentang mukjizat Nabi, semua dikumpulkan. Alhamdulillah, dengan kepedulian mereka semacam itu, akhirnya sejarah Nabi sampai kepada kita di zaman ini. Alhamdulillah. Jadi kalau mereka nggak tulis, kita nggak tahu siapa Nabi kita. Kita lanjutkan. Wa badzalu kullah timam, dan mereka di situ mengorbankan, pokoknya bagaimana mereka korbankan segala upaya, usaha, kepedulian untuk menuliskan itu. Wa huwa wa in kana la yafi bihaqqi hadhihi syakhsiyatil karimatil jalilatil azimah. Walaupun masing-masing ulama tadi di dalam upayanya tetap belum mencukupi
terkait daripada kemuliaan Nabi, kebesaran Nabi, kepribadian Nabi. Tapi setidaknya saudara, di sini disebutkan walaupun itu nggak cukup tulisan para ulama tadi, wala yuqta li hadzal maqam haqqahul laik bihi. Bahkan apa-apa yang sudah mereka berikan juga belum cukup untuk memberikan hak Nabi sepenuhnya tentang bagaimana ketinggian makamnya. Tapi paling tidak saudara, yang demikian itu menunjukkan bahwa sejarah ini, saudara, sejarah ini betul-betul mencatat ketinggian, kemuliaan, keindahan daripada kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu di sini dikatakan wa baddalu kullal tema wa huwa wa in kana la yafi bihaqqi hadhihi syakhsiyatil karimatil jalilatil azimah wa la yuqta li hadzal maqam haqqahu laik bihi alladhi anzalahu maulah fil makanatil uzmal faridatil wahidah, lakinnahu fil haqiqah yu'tabaru a'zama masyahiduhu tarikh fi jami' atwarih min inayatin wahtimam. Setidaknya berlomba-lombanya para ulama dalam kepedulian menjaga sejarah Nabi itu menjadi kesaksian bahwa sejarah telah menyaksikan bagaimana dahsyatnya perjuangan dan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yahsul mithluhu li ayyi shakhsiyatin fid dunya siwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu sosok pun saudara yang sejarahnya ditulis semikian hebat, yang kehidupannya direkam oleh sejarah sedemikian rinci selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana banyak manusia lain yang diceritakan sejarahnya, yang disampaikan sejarahnya, tapi tidak serinci daripada kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kita sampai ucapannya, kemudian perbuatannya, sikapnya, gerak-geriknya, perilakunya, semua yang berkaitan dengan Nabi ditulis oleh para ulama. Alhamdulillah. Nah, di antara sekian banyak peristiwa yang berkaitan dengan Nabi yang ditulis oleh para ulama adalah tentang Isra dan Mi'raj. Wa qad tahaddatsal Qur'anul Karim was sunnatun nabawiyah, di mana Al-Qur'an dan As-Sunnah telah menceritakan kepada kita an hadisatil Isra wal Mi'raj, yaitu kejadian daripada Isra dan Mi'raj bi'tibari juz'an minas siratin nabawiyah, sebagai salah satu bagian daripada sejarah Nabi. Wa alaiha yaduru mihwaru kullu ma'allafahu ulama'ul Islam fi takhsisihi alaihi salatu wassalam bi khasaisil Isra wal Mi'raj. Sehingga ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj itu menjadi rujukan para ulama di dalam menuliskan peristiwa Isra dan Mi'raj, serta di dalam memaparkan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, dan jangan lupa wa ma syahadahu athna'ahuma minal umuril khariqah allati lam yakhussullah biha ahadan minal anbiya war rusul. Dan jangan lupa bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu banyak aneka ragam peristiwa yang di luar daripada kemampuan akal untuk, yaitu untuk bisa menerimanya begitu saja. Jadi khariqul ada itu di luar kebiasaan, di luar logika. Jadi kalau kita memakai akal-akalan, orang nggak sanggup untuk memikirkannya, karena itu mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan apa yang dialami oleh Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj tidak pernah dialami oleh satupun dari para nabi dan rasul. Ini betul-betul mukjizat khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan subhana, maha suci.
Nah, kadang-kadang ayat Al-Quran ada yang didahului dengan alhamdulillah, tapi di sini didahului dengan kata subhana, maha suci. Siapa yang maha suci? Alladzi asra bi abdihi. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Nah, tentu kita tahu maksud zat yang telah memperjalankan hambanya, zat di sini tidak lain dan tidak bukan adalah Allah. Jadi maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Sepakat semua ahli tafsir, sepakat semua ulama, yang dimaksud hambanya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada suatu malam, minal masjidil haram, dari al masjidil haram di kota suci Makkah, ilal masjidil aqsa, sampai ke al masjidil aqsa yang ada di Al-Quds, yang ada di Palestina. Alladzi barakna haulah, yang telah kami berkahi di sekitarnya. Apa maksud kami berkahi di sekitarnya, Ibu? Yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan kami berkahi di sekitarnya adalah bahwa di sekitar Al-Masjidil Aqsa Allah telah mengirim banyak nabi dan rasul. Jadi dulu, Bu, sebelum Nabi Muhammad SAW, banyak nabi dan rasul diutus oleh Allah di sekitar Al-Masjidil Aqsa. Ya tentunya dengan banyaknya nabi dan rasul yang Allah utus ke Al-Masjidil Aqsa, itu sudah menunjukkan betapa berkahnya Al-Masjidil Aqsa. Nah, selain itu perlu juga kita ketahui yang kedua, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, arwah para anbiya, semua nabi dan semua rasul, kita mengenal ada 25 rasul, kita mengenal ada 125.000 lebih para nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas muka bumi. Semuanya Allah kumpulkan di Al-Masjidil Aqsa pada malam Isra dan Mi'raj, ikut sholat di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga menunjukkan betapa berkahnya Al-Masjidil Aqsa dikunjungi oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dan oleh arwah para nabi dan para rasul. Kemudian gak sampai di situ keberkahan Al-Masjidil Aqsa, Bu. Dulu sebelum kita berkiblat ke Ka'bah, kiblat kita Al-Masjidil Aqsa. Nah, jadi umat Islam dulu sholatnya madhab ke Masjidil Aqsa, bukan ke Ka'bah. Nah, setelah sekian lama, sekian bulan, Bu, ya, itu baru dipindahkan ke Ka'bah atas perintah Allah. Nah, kalau dulu ada yang nanya kenapa sih dipindahin kok dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, sekarang jawabnya ada. Allah Maha tahu kalau suatu saat Al-Masjidil Aqsa akan dijajah oleh Israel, akan dirusak oleh Israel, akan dikuasai oleh Israel, akan menjadi problem besar buat kita. Kok kiblat kita dikuasai oleh orang kafir? Nah, jadi Allah udah tahu tuh, Bu. Dari 15 abad lalu Allah udah tahu nanti nih Masjidil Aqsa bakal diganggu nih. Nah, sama bangsa Israel nih, sama Yahudi. Nah, sama Zionis. Ini akan banyak mereka melakukan kerusakan di sana. Allah selamatin dulu, kiblatnya dipindahkan dulu ke Ka'bah. Yang dari dulu sampai sini aman, alhamdulillah. Jadi kita lihat kekuasaan Allah luar biasa. Kalau kita kan nggak tahu, kita mana tahu, oh nanti ini Masjidil Aqsa akan dikuasai oleh penjajah Zionis. Kita nggak tahu. Yang tahu adalah Allah. Jadi indah tidak Allah pindahkan? Indah. Sebelum itu dikuasai oleh orang-orang kafir, dirusak, Allah pindahkan ya ikhwan. Nah, itu yang pertama kita lihat. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, saudara, kalau kita kaitkan dengan zaman ini, di mana berkahnya Al-Masjidil Aqsa? Kok sekarang dijajah? Kok sekarang diduduki oleh Israel? Nah, apakah itu mengurangi keberkahan? Bahkan dalam satu doa, Nabi berdoa. Kata Nabi apa? Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Kata Allah, ya Allah berkahilah kami di negeri Syam kami dan di negeri Yaman kami.
Itu doa Nabi. Sampai 2 kali Nabi ulangi, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahilah kami di negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Negeri Syam itu, Bu, Palestina dan sekitarnya, termasuk Yordan, Lebanon, Syria. Jadi Masjidil Aqsa di Palestina dan negeri sekitarnya itu disebut Syam. Nah, jadi kalau ibu dengar yang disebut negeri Syam, itu adalah Palestina dan sekitarnya. Imam Syafi'i, imam yang madhabnya diikuti oleh umat Islam di Indonesia, itu lahirnya di Gaza. Yang sekarang lagi rame perang ini, Gaza itu tempat kelahiran Imam Syafi'i. Gaza itu ada di tengah-tengah Palestina. Nah, jadi sekarang saudara, Nabi udah doain 2 negeri ini berkah. Tapi kenapa 2 negeri ini justru yang digempur oleh musuh? Jadi kenapa 2 negeri ini justru yang dihancurkan oleh musuh? Nah, saya mau sampaikan, Bu, ini pelajaran penting buat kita semua. 1, orang-orang Yahudi, musuh-musuh Islam, itu mereka sejak lama mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis Nabi. Mereka bukan gak baca tuh hadis, termasuk hadis yang barusan. Ya Allah, berkahilah kami di negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Mereka baca itu. Nah, mereka tidak mau hadis ini terwujud. Mereka ingin nuduh bahwa doa Nabi Muhammad tidak gobul. Bagaimana caranya? Acak-acak 2 negeri itu. Nah, makanya sekarang kita lihat di seluruh negeri Arab, negeri yang dimiskinkan itu Yaman. Padahal minyaknya paling banyak, dimiskinkan. Kemudian di negeri Arab itu yang dijajah sampai hari ini belum merdeka, ya Palestina. Jadi 2 negeri yang didoain oleh Nabi justru yang mereka gempur habis-habisan. Pokoknya gempur, miskinkan mereka, bikin mereka menderita. Tunjukkan kalau mereka nggak ada berkahnya. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau Yaman dan Palestina itu tidak ada berkahnya, baru mereka tunjuk mana doa Nabi kalian, hai umat Islam. Kan Nabi kalian kan doain supaya berkah. Mana berkahnya? Itu 2 negeri nggak ada berkahnya. Niat mereka jahat gak? Nah, apalagi dalam Al-Quran dikatakan alladzi barakna haulah. Allah yang berfirman, yang kami berkahi di sekitarnya. Mereka juga memprotes, mana Al-Quran? Katanya diberkahi Masjidil Aqsa. Nah, buktinya Masjidil Aqsa kami jajah, kami bikin tuh penduduknya menderita. Nah, jadi di sini ini tujuan jahat mereka. Nah, kemudian saudara, tujuan jahat mereka tadi sudah saya katakan, mereka sengaja 2 negeri ini diobok-obok, 2 negeri ini diacak-acak. Supaya mereka dapat pembenaran bahwa ayat Al-Quran itu tidak betul, bahwa hadis Nabi itu tidak betul. Kalau Allah mengatakan Masjidil Aqsa itu berkah, menurut mereka enggak ada berkahnya. Nih buktinya nih, kami acak-acak. Kalau Nabi mendoakan keberkahan buat Syam dan buat Yaman, mereka ingin menunjukkan enggak ada itu Palestina dengan Yaman berkah. Ini buktinya, kami acak-acak. Bu, niat mereka jahat gak? Strategi mereka jahat gak? Nah, kira-kira kalau orang Islam yang lemah iman bisa terpengaruh gak? Bisa terpengaruh. Nanti orang Islam ikut-ikutan, mana doa Nabi, mana ayat Quran yang bilang berkah. Buktinya enggak. Jawab jangan, Bu. Jawab jangan nih. PR aja, PR. Jawabnya bulan depan. Baik, Ibu, kalau kita bicara berkah, jangan diukur dengan menang kalah. Kalau kita bicara berkah, jangan diukur dengan suka duka. Kalau kita bicara berkah, jangan diukur dengan harta. Jangan. Keberkahan itu bisa datang kepada kita dalam aneka ragam bentuk. Ada orang miskin, hartanya nggak seberapa,
Tapi karena dia disayang sama Allah, punya anak 10, semuanya jadi orang. Ada yang jadi dokter, yang jadi pengusaha, yang jadi insinyur, yang jadi jenderal. Padahal bapak ibunya miskin. Padahal bapak ibunya miskin. Itu namanya apa? Berkah. Orang miskin dapat berkah. Ada banyak. Hidupnya tenang, hidupnya bahagia, anak-anaknya jadi anak yang taat. Alhamdulillah. Ada orang kaya raya, hartanya miliaran, triliunan, anaknya yang satu narkobais. Ada gak? Anak yang satu lagi seks bebas. Ada gak? Anak yang satu lagi sekolah nggak lulus-lulus. Ada gak? Anak yang satu lagi kerjaannya nyekek ibunya. Ada gak? Padahal hartanya banyak, kaya raya. Berkah tidak? Enggak. Jadi jangan ngukur berkah dengan harta. Oh, kalau kaya ini berkah, kalau miskin nggak berkah. Enggak begitu. Berkah itu ukurannya bukan harta, tapi berkah itu ukurannya ini. Makanya Nabi pernah mengatakan dalam satu hadis, innamal ghina ghinan nafs. Kata Nabi, sesungguhnya kekayaan yang sejati itu adalah kekayaan jiwa. Jadi orang hidup di mana saja, walaupun dia nggak punya harta, walaupun dia di dalam penjara, walaupun dia menderita, walaupun dia dijajah, tapi kalau jiwanya sudah kaya, dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah bagaimanapun kondisi dia. Nah, itu yang mesti kita ukur di Palestina dan Yaman. Nah, ada yang menarik, Bu. Saat ini perang di Yaman itu sudah perang di Palestina sudah 100 hari lebih nih, Bu. Apa kata pejuang Palestina? Kata pejuang Palestina, dulu kami pikir kami ini yang dijajah sama Israel dan Amerika. 75 tahun kami ditindas, kami menderita. 75 tahun ibu kami dibunuh, perempuan kami diperkosa, bapak-bapak kami dibantai, anak-anak kami juga mereka bunuh. Kami pikir kami nih yang dijajah, kami nih yang menderita. Kami pikir seluruh dunia selain Palestina merdeka. Kami pikir hanya kami yang dijajah oleh Israel dan Amerika. Tapi sekarang kami tahu. Nah, sekarang kami baru tahu dan kami baru sadar, ternyata seluruh dunia dijajah oleh Israel dan Amerika. Justru kami di Palestina yang 75 tahun melakukan perlawanan, tidak pernah nyerah, tidak pernah mundur, terus kami melawan, terus kami melawan. Nah, apa yang terjadi? Justru kami sebetulnya yang merdeka, bukan bangsa lain yang merdeka. Subhanallah. Kenapa mereka ngomong begitu, Bu? Negara-negara Arab, saudara, banyak yang kaya, banyak yang punya senjata, tapi nggak berani bantu Palestina. Takut digempur sama Amerika, takut diboikot, takut diembargo. Negara Arab yang punya senjata kuat banyak, kaya-kaya, senjatanya hebat-hebat, nggak berani kirim tentara, nggak berani kirim senjata. Kenapa? Karena mereka ditekan oleh Israel dan Amerika. Berarti yang dijajah bukan Palestina, seluruh negara Arab dijajah oleh Israel dan Amerika, sehingga mereka nggak berani berjuang membebaskan Al-Aqsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata orang-orang Palestina yang miskin, yang nggak punya duit, yang bikin senjata ala kadarnya, saudara, mereka yang mati-matian berjuang melawan Israel, melawan Amerika. Bahkan saat ini mereka melawan lebih dari 20 negara. Inggris ikut gempur mereka, Swedia ikut negara Prancis ikut gempur mereka, saudara, negara Italia ikut gempur mereka, semua kirim tentara, dikerubutin itu Palestina, dikerubutin sama negara-negara kafir, tapi mereka melawan, habis-habisan mereka melawan. Artinya apa mereka melawan? Mereka merdeka, mereka nggak digagah sama orang, mereka merebut kemerdekaan, kebebasan mereka. Itu orang-orang yang betul-betul bahagia di sisi Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak, Bu? Jelas gak, Bu? Saya mau tanya, negara kaya raya hebat, saudara, tapi nggak berani lawan Israel dan Amerika untuk memerdekakan Al-Aqsa. Apa mereka disebut bangsa merdeka? Apa mereka disebut bangsa bahagia? Enggak, saudara. Bahagia itu berani mengucapkan kalimat hak, itu bahagia. Berani melawan penjajahan, itu bahagia. Berani merebut kemerdekaan Al-Aqsa, itu bahagia. Jadi kita malu. Jadi kata orang Palestina, ternyata bukan kami yang dijajah,
Ternyata negara-negara lain tuh semua digagah sama Israel sama Amerika. Mereka semua takut sama Israel sama Amerika. Jangankan untuk perang lawan Israel dan Amerika, untuk bicara saja protes Amerika dan Israel mereka nggak berani. Subhanallah. Tapi kami di sini dengan senjata apa adanya tetap kami lawan. Subhanallah, Bu. Palestina yang berani bukan lelakinya, Bu. Perempuan-perempuannya juga berani. Dan perempuan-perempuan mereka, begitu suami mereka terbunuh, bapaknya terbunuh, anak-anaknya terbunuh, nggak ada yang nyalain perjuangan. Nggak ada, perempuannya semua tetap berteriak, lanjutkan perjuangan. Nggak apa-apa anak saya semuanya sakit, nggak apa-apa suami saya sakit. Usir ini penjajah-penjajah. Berarti perempuannya berani gak, Bu? Berani gak, Bu? Alhamdulillah. Jadi benar. Jadi kalau Nabi mengatakan Allahumma barik lana fi syamina, lihat, kalau nggak ada pejuang-pejuang Palestina, Masjid Al-Aqsa dari kemarin sudah dirubuhin, Bu. 75 tahun Israel dan Amerika dan Inggris dan konco-konconya menjajah Palestina, sampai hari ini mereka nggak bisa ngerubuhin Al-Masjidil Aqsa. Sampai hari ini, walaupun mereka bisa ganggu, mereka suka nyerang, tapi ngerebut Al-Masjidil Aqsa, nguasain Al-Masjidil Aqsa, kemudian merubuhkan Al-Masjidil Aqsa, sampai saat ini mereka nggak mampu untuk melakukannya. Kenapa? Karena ada mujahidin yang terus melakukan perlawanan. Laulahum, kalau tidak ada para mujahidin yang berjuang di Palestina, Al-Masjidil Aqsa sudah hilang, berubah jadi tempat ibadahnya Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Kalau gitu saya tanya, kalau gitu pejuang Palestina berjasa tidak? Bagus tidak? Dukung tidak? Nah, jadi mereka justru yang bahagia saat ini. Mereka didukung oleh seluruh dunia, dipuji oleh seluruh dunia, walaupun mereka harus mengorbankan nyawa. Mengorbankan nyawa bukan berarti nggak bahagia. Orang mati syahid itu bahagia, Bu. Orang mati syahid seluruh dosanya diampuni. Kemudian dia berdiri nanti di pintu sorga untuk mempersilahkan 70 keluarganya masuk ke sorga bersama dia. Jadi di pintu sorga dia bisa panggil bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya, ayo masuk sorga. 70 orang dia boleh bawa masuk ke dalam surga. Subhanallah. Jadi orang mati syahid itu bukan mati sembarangan. Begitu dia mati, saudara, dia hidup di sisi Allah. Allah berikan rezeki di alam barzah. Jadi mereka hidup di alam barzah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka kebahagiaan. Jadi ukur kebahagiaan jangan bahagia dunia aja, Bu. Karena bahagia yang hakiki bahagia di mana? Di akhirat. Jadi para pejuang Palestina zahirnya di dunia sepertinya nggak berkah, ternyata batinnya mereka banyak yang mati syahid menjadi bumi para syuhada, maka Allah berkahi karena di sana banyak syuhada-syuhada yang meninggal dunia sebagai sakit yang dibahagiakan oleh Allah di alam barzahnya. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak, Bu? Nah sekarang Yaman, Bu. Yaman negerinya miskin, Bu. Yaman ini miskin. Kenapa miskin? Dimiskinkan. Karena Yaman nggak mau tunduk kepada Amerika. Karena Yaman nggak mau tunduk kepada Israel. Negara Arab yang dimiskinkan adalah Yaman. Padahal tetangga Yaman, Saudi, Oman, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat, semua kaya-kaya. Triliunan duitnya. Yaman dimiskinkan. Mau bikin kilang minyak nggak boleh. Mau ngebor minyak nggak boleh. Kalau coba-coba ngebor di bom tempat minyaknya, Bu. Dari dulu Yaman dimiskinkan. Tapi sekarang mari kita lihat, begitu dia lihat Palestina dihancurkan oleh Israel dan Amerika, apa yang dilakukan oleh Yaman, Bu? Yang dilakukan oleh Yaman itu armada dagang Eropa dan Amerika. Kalau mereka pengen ke Eropa, itu kalau mereka lewat laut muterin Afrika itu jauh. Nah supaya dekat bagaimana? Mereka lewat selat antara Saudi dengan Afrika, itu ada selat, Bu. Di ujungnya negeri Yaman, pintu gerbangnya tuh negeri Yaman. Jadi nggak ada yang bisa masuk situ tanpa pengawasan dari negeri Yaman. Nah sekarang Yaman kasih tahu Amerika sama Inggris, pokoknya kapal Israel manapun nggak boleh lewat laut Yaman. Kalau lewat laut Yaman kami bom. Pokoknya Amerika dan Inggris, kapal manapun yang coba-coba bantu Israel lewat Yaman dibom. Dan Yaman bukan ngomong aja, lewat kapal Israel dibom, lewat kapal Inggris dibom, lewat kapal Amerika dibom. Saat ini akhirnya nggak ada kapal-kapal dagang yang berani lewat situ.
Nah sekarang mereka mesti muterin benua Afrika. Kalau muterin benua Afrika itu harganya lebih mahal, sehingga apa? Sehingga saat ini Israel bangkrut ekonominya, Amerika bangkrut, Inggris bangkrut. Oh mereka marah, mereka serbu kemarin Yaman, dibom, Son'a dibom, Hudaidah dibom oleh mereka. Enggak, Yaman enggak mundur. Kemarin kapal Amerika lewat lagi, dibom lagi, ditenggelamin. Alhamdulillah bu, ternyata yang bantu Palestina Yaman yang miskin bu. Yang kaya-kaya kemana? Pada tidur, pada takut. Makin kaya makin takut mati. Nah sekarang ini makanya kita doain. Jadi betul yang Nabi katakan, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah berkahilah kami kata Rasulullah SAW, berkahi kami di negeri Sam kami dan di negeri Yaman kami. Saat ini dua negara ini mati-matian melawan Israel, melawan Amerika, melawan negara-negara kafir dunia tanpa rasa takut dan tidak akan pernah mundur. Dan kalau mereka mendapatkan syahid, mereka mendapatkan keberkahan di sisi Allah. Alhamdulillah. Nah, makanya Nabi nggak sebut negara lain, yang Nabi sebut apa? Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Loh kok yang lain nggak disebut sama Nabi? Karena Nabi tahu yang lain nggak peduli, yang lain nggak peduli saudara. Tapi ibu mesti catat, kalau bangsa Arabnya dan umat Islamnya alhamdulillah seluruh dunia peduli, pemerintahannya yang tidak peduli. Paham bu? Seperti Yordan umpamanya, wah rakyatnya peduli mereka, bergerak jutaan rakyat demo setiap hari, tapi pemerintahnya takut sama Amerika, takut sama Israel. Saudi juga begitu, rakyatnya peduli, mereka semua mau bergerak, tapi pemerintahnya takut, nggak berani bergerak. Begitu juga Uni Emirat Arab bahkan bantuin Amerika saudara. Nah jadi banyak negara-negara Arab kaya raya, duitnya banyak, senjatanya hebat, tentaranya banyak, nggak berani lawan Amerika dan Israel. Berarti benar kata Palestina, bukan kami yang dijajah, kalian yang dijajah, kalian yang diatur sama Amerika dan Israel. Justru kami di sini melawan, kami bebas. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak bu? Jelas gak bu? Nah, jadi kalau begitu doa Nabi betul tidak? Gobol tidak? Ya jadi gobol, doa Nabi gobol jangan diukur dari harta, benda, jangan. Kita lihat hasilnya nanti. Ini kan belum selesai perang. Nah, sebentar lagi insya Allah Palestina akan merdeka, Al-Aqsa akan merdeka, dan kita semua bisa ziarah ke Al-Aqsa. Setelah menunaikan ibadah haji dan umroh, kita bisa rame-rame ke Al-Aqsa insya Allah. Di sana kita lihat Israel akan hilang dari muka bumi ini. Mereka tidak akan punya negara lagi. Nah kalau itu semua sudah terwujud, baru mata orang akan terbelalak. Ternyata benar, memang Yaman dan Palestina diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata benar, memang doa Nabi itu gak gobol. Alhamdulillah. Nah sekarang ada yang nanya, Habib gimana tuh anak kecil banyak yang meninggal dunia? Sampai 12.000 lebih sekarang anak kecil meninggal dunia. Saya mau kasih kabar ibu, dulu beberapa tahun yang lalu terjadi juga perang antara Palestina dengan Israel. Itu bayi yang mati dibunuh Israel ada 2.000-an, tapi perempuan Palestina yang beranak di tahun itu 5.000-an bu. Yang mati 2.000, yang beranak 5.000. Artinya bibit-bibit mujahid muncul lagi gak tuh? Muncul. Saat ini di Palestina per hari perempuan Palestina melahirkan 180 anak bu. Kalau sehari 180, 10 hari berapa? 10 hari 1.800, 10 bulan berapa bu? Ayo 18.000. Nah berarti calon-calon mujahid masih banyak gak tuh? Enggak usah khawatir, Allah yang atur. Anak-anak tadi akan main di taman-taman surga. Anak-anak yang meninggal dunia itu bu, itu akan main di taman-taman surga. Mereka akan menjadi penolong ibu bapaknya. Begitu nanti di hari kiamat ibu bapaknya kumpul, anak-anak tadi yang akan gandeng tangan, ambil tangan ibu bapaknya untuk diajak masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka itu perempuan-perempuan di Palestina nggak ada tuh yang histeris. Sedih ada, sedih biasa lah. Orang kehilangan dan dicinta sedih biasa, tapi histeris nggak ada bu, nggak ada. Mereka semua sabar.
Mereka semua terima apa keputusan Allah, dan mereka semua tahu tanggung jawab mereka untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. Nah, maka itu saya minta sebelum saya akhiri kepada semua ibu-ibu di sini, kalau sholat doain supaya Allah menangkan Palestina, supaya Allah menangkan Yaman, supaya Allah menangkan semua mujahidin di dunia, supaya Allah menangkan Islam, supaya orang-orang kafir yang memusuhi Islam dihancurkan oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebagai penutup saya informasikan Ibu, secara politik pemerintah Indonesia sudah bagus, anti Israel, mendukung perjuangan Palestina. Menteri Luar Negeri Indonesia Ibu Retno itu hampir setiap bulan itu tampil di Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan sikap pemerintah Indonesia yang tetap membela Palestina. Ya tentu kalau sikap pemerintah bagus kita terima kasih, kita syukuri. Mudah-mudahan sikap tersebut akan memberi support kepada saudara-saudara kita di Palestina untuk terus berjuang. Amin. Hanya saja kami minta kepada pemerintah Indonesia untuk melawan Israel dan membantu Palestina, tolong jangan hanya dengan lisan saja, jangan hanya dengan pernyataan saja, jangan juga dengan hanya kirim duit, kirim obat-obatan, kirim pakaian. Ya itu bagus kita lakukan. Front Persaudaraan Islam yang dipimpin oleh Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas yang tadi ngajar ibu-ibu di sini, beliau ketua umum FPI, Bu. Itu hari ini kita sudah tahap yang ke-15 untuk membantu Palestina. Di sana kita bikin dapur umum, kita bikin tenda-tenda darurat, kita bikin kamar mandi, kita carikan mereka air buat para pengungsi, karena jutaan orang saat ini ada di pengungsian. Mereka nggak ada makan, nggak ada minum, dan saat ini salju lagi turun, musim dinginnya luar biasa. Nah, karena itu dari FPI sudah mengirimkan bantuan pakaian dingin, kirimkan selimut, kirim kebutuhan wanita, kirim kebutuhan bayi, semua kita sudah lakukan. Dan pemerintah Indonesia juga nggak melarang untuk mengirim bantuan itu. Alhamdulillah. Hanya permintaan kami agar pemerintah Indonesia mengizinkan kita membuka posko pendaftaran mujahidin. Dulu 2004 FPI pernah buka pendaftaran jihad ke Palestina. 1 jam dibuka, 10.000 pemuda mendaftar, Bu. Nah, saya yakin cuman akhirnya begitu mau berangkat nggak dikasih sama pemerintah. Ini kalau sekarang pemerintah izinkan kita buka pendaftaran mujahidin ke Palestina lewat medsos saja kita buka, saya yakin saudara, jutaan anak-anak muda Indonesia akan daftar untuk berangkat ke Palestina. Kita minta pemerintah jangan larang. Nggak usahlah pemerintah yang membiayai ongkosnya, enggak. Kita cari ongkos sendiri, kita cari modal sendiri, kita mau berangkat, tapi jangan dilarang. Jangan nanti kalau kita berangkat dibilang teroris lah, radikalis lah, orang berbahaya lah. Nah, jadi kita lagi menunggu izin dari pemerintah. Kalau pemerintah izinkan, kita buka posko pendaftaran jihad. Saya nomor 1 yang daftar akan ikut ke sana bersama anak-anak muda kita. Ayo kita berangkat, kita bebaskan itu Al-Masjidil Aqsa. Nggak cukup kita cuman kirim duit, kirim makanan, kirim obat, nggak cukup. Saat ini saudara-saudara kita di sana puluhan ribu sudah mati. Kebanyakan yang mati itu perempuan dan anak-anak, karena mereka bombardir secara brutal. Saudara, tentara Israel ini yang katanya hebat, nomor 4 di dunia, Amerika katanya nomor 1 di dunia, ternyata di Gaza mereka keok. Saudara, perang darat, face to face, berhadapan, head to head, saudara, dengan para mujahidin kita, mereka banyak mati. Ribuan tentara Israel dan Amerika serta Eropa mati di tangan para mujahidin, saudara.
Nah, cuma itu tadi, mereka pakai kapal, ngebom perkampungan, ngebom rumah sakit, ngebom sekolahan, saudara. Akhirnya meninggal dunia banyak yang mati syahid, perempuan dan anak-anak. Itu namanya tentara pengecut. Amerika Israel tentara pengecut. Mereka hanya berani membombardir perkampungan, rumah sakit, madrasah yang isinya warga sipil, perempuan, anak-anak yang nggak ikut perang. Itu melanggar hukum internasional, hukum perang nggak boleh. Membunuh perempuan, membunuh anak-anak yang tidak bersalah nggak boleh ya kuat. Itu dilakukan oleh Israel terang-terangan di depan seluruh dunia dan dunia bungkam. Nah begitu kita sampaikan sekali lagi, anak-anak muda kita sudah siap. Kapan pemerintah izinkan, kami buka pendaftaran jihad ke Palestina. Kami akan didik anak-anak kami untuk berjihad di Palestina dan akan kami kirim ke medan jihadnya. Dan Palestina terbuka, siapa saja mau datang jihad, ahlan wa sahlan. Anak-anak muda kita banyak yang pintar, yang berani, yang gagah, saudara. Bahkan ada orang-orang kita yang pengalaman dulu ikut perang di Afghanistan, ikut perang di Bosnia, ikut perang di Moro, Filipina Selatan, saudara. Dan mereka bisa kita kirim kembali. Yang penting izin dari pemerintah. Yang dihalang-halangi dong. Kalau dihalang-halangi kita serba salah. Nanti kalau kita buat pendaftarannya dibilang kita ngelawan pemerintah, nanti dibilang kita radikal, nanti dibilang ekstrim, nanti akhirnya MS diganggu lagi, Bu, ujung-ujungnya Habib Rizik ditangkap lagi, katanya teroris lah. Bukan, kita bukan teroris, kita cinta negara kita, betul? Kita hormat sama pemerintah kita, betul? Ya, makanya lah mudah-mudahan nanti 2024 kita dapat pemerintah yang bagus, yang baik, yang peduli kepada Palestina, yang siap kirim tentara ke Palestina. Kita minta kepada Allah agar 2024 nanti besok kita dapat presiden yang amanat, yang jujur, yang bagus, yang perhatian cinta kepada rakyat, yang tidak memiskinkan rakyat, yang berani basmi koruptor, yang berani basmi segala kemaksiatan dan kemunkaran. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan sampai di sini. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.